Berbeda dengan GP Jepang, di mana Max Verstappen bisa menutupi kelemahan timnya dengan talenta luar biasa yang dimiliki. Di Bahrain kemarin, ia tidak mampu melakukan hal yang sama dan menampilkan semua kebobrokan Red Bull di sirkuit. Red Bull jadi tim yang mendapat sorotan tajam pada GP Bahrain kemarin, karena performa mereka bisa begitu anjlok jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat di Suzuka. Semenjak sesi latihan bebas, kita sama sekali tidak melihat nama Max Verstappen di barisan posisi 5 besar. Dan setiap wawancara yang ia lakukan, isinya adalah segala sambatan soal kondisi RB21 yang sulit diajak kompromi. Sayangnya, sirkuit Bahrain bukanlah seperti Suzuka, di mana skill pembalap akan lebih menonjol dan bisa menutupi performa mobil yang apa adanya. Di Bahrain dengan karakteristiknya yang menuntut kekuatan ban belakang dan manajemen suhu sepanjang lap, Red Bull kocar-kacir dan semua penyakitnya langsung keluar. Pada kualifikasi, Verstappen hanya mampu catat waktu terbaiknya di posisi ke-7 dan harus rela diasapi 0,2 detik oleh Pierre Gasly dengan mobil Alpine-nya. Lalu ketika balapan, situasi malah semakin buruk bagi Verstappen karena di awal lap saja dia sudah kecolongan dari Carlos Sainz dan momentumnya terganggu dengan kesalahan strategi serta pit stop. Keputusan Red Bull menyimpan 2 ban hard tidak berjalan sesuai harapan karena performa ban yang ternyata sangat buruk. Ketika memakai hard, Verstappen tidak mampu mengejar Esteban Ocon dan malah disalip oleh Kimi Antonelli serta Lewis Hamilton. Operasional Red Bull yang biasanya selalu mulus dalam 2 balapan terakhir rasanya banyak minusnya, dan itu kembali tergambarkan di GP Bahrain di mana 3 kali pit stop mereka terhambat. 2 di antaranya adalah karena masalah lampu indikator otomatis yang alami malfungsi, tidak berubah jadi hijau meski Verstappen dan Tsunoda sudah selesai lakukan pit stop, serta tidak ada trafik di pit lane. Alhasil pit stop keduanya terhambat sampai 2 detik untuk menghindari penalti unsafe release karena malfungsi lampu tersebut. Paling parah tentu pit stop kedua Verstappen, di mana ban depan kanannya macet dan pit berlangsung selama 6,2 detik yang membuat Max harus merasakan posisi paling buncit saat balapan. Kondisi safety car datang di momentum yang tepat untuk sedikit menyelamatkan balapan Red Bull dan membantu Verstappen mendekat lagi ke barisan pembalap di depannya. Verstappen finish di posisi ke-6 usai salib Gasly di lap terakhir, dan Tsunoda berhasil raih poin perdana bagi Red Bull di posisi ke-9. Performa seperti demikian tentu jauh dari standar Red Bull dan jadi performa terburuk di 2025. Sangat kontras dari apa yang bisa mereka raih musim lalu di sirkuit yang sama ketika Max Verstappen bisa mendominasi dengan gap lebih dari 20 detik, dan setahun kemudian mereka langsung anjlok seperti ini. Verstappen yang harus turun ke posisi 3 klasemen pembalap tak mampu sembunyikan kekecewaannya dan mengungkapkan kalau semua hal yang mereka lakukan sungguh kacau di Bahrain. Mulai dari pit stop, strategi ban, sampai handling mobil yang buruk, sepertinya sudah sampai di titik kalau Verstappen sudah lelah dengan masalah-masalah yang datang silih berganti, tapi tidak ada solusi. Ia mengaku kalau posisi ke-6 adalah hasil maksimal yang bisa ia dapat, dan dengan semua kendala yang ada, itu merupakan capaian terbaik jika melihat bagaimana keseluruhan tim bekerja. Problem di RB21 selama di Bahrain sebenarnya juga kurang lebih sama dengan penyakit yang sudah mereka alami selama setahun terakhir. Secara mendasar, semua bermula dari masalah understeer yang memang belum bisa mereka atasi, terutama di tikungan lambat dan medium. Ditambah dengan setup window yang sempit, mereka tidak memiliki variasi settingan yang bisa diandalkan untuk menyembuhkan penyakit understeer tersebut. Apalagi di sirkuit seperti Bahrain, yang memiliki karakter aspal yang abrasif, serta mengandalkan kekuatan grip ban belakang, serta manajemen suhu ban. Kestabilan mobil merupakan harga mati di trek semacam ini. Alhasil dengan problem understeer, Red Bull otomatis kesulitan dalam menjaga suhu ban mereka tetap optimal di keseluruhan bagian sirkuit, karena alami banyak sliding di sektor pertama. Begitu masuk sektor kedua, ban di RB21 sudah overheat atau terlalu panas dan semakin memperparah masalah understeer serta traksi yang buruk. Itulah penyebab kenapa di Bahrain kelemahan Red Bull begitu terlihat dan mereka sangat berantakan sepanjang akhir pekan. Diperparah dengan keluhan gangguan pengereman, di mana Verstappen ungkapkan kalau dia kehilangan feeling cengkeraman ban saat mengerem, terutama di sektor terakhir. Masih belum ada penjelasan dari Red Bull, apakah itu disebabkan karena problem mekanikal atau ada hubungannya dengan grip ban yang rendah karena overheat. Dilihat dari data perbandingan antara lap Verstappen dengan Piastri yang raih pole position, nampak jika di sektor pertama keduanya bisa sama kencang. Tapi ketika memasuki tikungan ke-8, disitulah gejala understeer RB21 mulai terasa dan makin parah di sektor ketiga dengan suhu ban yang sudah terlalu panas.
Dari data juga terlihat kalau Verstappen harus mengerem lebih awal karena masalah di mobilnya, terutama tikungan terakhir di mana ia kehilangan 0,2 detik dan diklaim Helmut Marko. Jika remnya baik-baik saja, maka Max bisa tembus 3 besar. Masalah-masalah seperti ini sebenarnya memang sudah dilanda Red Bull selama 1 tahun belakangan, dan sayangnya belum ada solusi konkret dari tim untuk menanggulanginya. Walaupun Christian Horner mengatakan RB21 karakternya lebih kalem dan tidak sesensitif mobil musim lalu, tapi tuntutan performa dan ketertinggalan mereka dari McLaren memaksa Red Bull untuk bermain agresif, yang membuat tim kesulitan untuk mengidentifikasi solusi dari masalah tersebut. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, mampukah Red Bull bangkit dari krisis yang mereka alami sekarang? Karena jika dilihat di Bahrain, moral tim sedang ada di titik yang cukup rendah. Tidak adanya lagi sosok seperti Adrian Newey yang bisa mengutak-atik celah performa mobil dan Jonathan Whitley yang bisa memuluskan operasional Red Bull. Jadi tantangan besar bagi Christian Horner. Red Bull juga belum sepenuhnya memperbaiki masalah korelasi data yang dialami musim lalu. Helmut Marko mengungkapkan kalau mereka saat ini tertinggal 0,3 sampai setengah detik dari McLaren, dan bulan lalu sempat memberikan harapan jika gap tersebut bisa mereka pangkas lewat upgrade yang diluncurkan di Imola. Tapi Verstappen sendiri sepertinya memang sudah pasrah, dan ketika ditanya soal prospek dari upgrade terbaru nanti, ia tak mau berekspektasi dan tidak sepenuhnya yakin bisa membuatnya seketika sama kencang dengan McLaren. Hal itu karena masalah di RB21 cukup kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor kombinasi dan tidak bisa hanya diperbaiki dari upgrade di 1 atau 2 komponen saja. Belum lagi masalah yang dihadapi bisa berbeda di antara satu sirkuit dengan sirkuit lainnya yang semakin menyulitkan Red Bull dalam identifikasi solusi. Solusi sementara bagi Red Bull adalah mereka harus menyederhanakan perbaikannya menjadi 2 aspek, yaitu menambah downforce dan menemukan keseimbangan sebaik mungkin di setiap sirkuitnya. Mereka masih belum menemukan solusi jangka panjang dan harus menyesuaikannya dari satu balapan ke balapan lain. Masalahnya, ketika ketemu sirkuit seperti Bahrain atau trek yang menyiksa suhu ban lainnya, disitulah kelemahan Red Bull terbuka dengan lebar dan mereka hanya bisa pasrah seperti kemarin. Selain berharap pada upgrade dan utak-atik setup, Red Bull juga berharap dengan aturan flexi-wing sayap depan yang mulai diperketat pada GP Spanyol bisa berdampak pada performa McLaren. Tapi senjata McLaren bukan cuma ada di flexi-wing, karena bukan di situ keunggulan terbesar mereka berasal. Jadi pada akhirnya kebangkitan Red Bull tetap bergantung pada diri mereka sendiri. Apakah upgrade di Imola bisa meningkatkan performa atau tidak, serta kemampuan adaptabilitas di setiap sirkuitnya. Yang jelas, urgensi untuk segera memperbaiki performa makin besar setelah GP Bahrain jika melihat mood Max Verstappen yang sudah malas berkompromi dengan kondisi mobil. Ia dikabarkan sudah lelah meminta tim untuk melakukan perbaikan karena masalahnya selalu sama dan tidak pernah ada solusi yang jelas. Perburuan gelar juara dunia kelimanya juga semakin terancam, yang bahkan Verstappen seusai kualifikasi secara frontal mengakui kalau dia hanya meramaikan persaingan saja dan tidak yakin diperhitungkan dalam perebutan titel. Ditambah dengan operasional tim yang semakin terganggu, jelas jika Red Bull harus segera muhasabah diri untuk lepaskan diri dari krisis. Setelah balapan Bahrain, Red Bull kemarin langsung mengadakan rapat darurat yang dihadiri oleh pimpinan tim seperti Christian Horner, Helmut Marko, Chief Engineer Paul Monachan, dan Direktur Teknis Pierre Waki. Kondisi internal jelas cukup suram dan semakin menegaskan kalau Red Bull sedang tidak baik-baik saja, yang sebenarnya indikasinya sudah jelas dari musim lalu. Masa depan Max Verstappen lagi-lagi digoyang dengan rumor pindah ke tim lain jika Red Bull tidak menunjukkan tanda-tanda berbenah untuk 2026. Helmut Marko tidak menampik kemungkinan tersebut dan menegaskan jika dengan situasi seperti ini, maka peluang Max untuk pergi sangat besar. Disebut kalau terdapat klausul performa di kontrak Verstappen yang apabila posisinya di klasemen tidak bisa tembus 3 besar, maka pembalap Belanda itu berhak pergi ke tim lain sebelum kontraknya habis di 2028. Terlalu awal untuk menyimpulkan apakah Verstappen akan pergi musim depan dan bakal jadi topik yang berbeda untuk membahasnya. Tapi posibilitas perginya Verstappen akan semakin besar jika Red Bull masih begini-begini saja dan krisis tidak akan bisa dihindari. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.